Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, dan saat ini kita hadir lagi di program Kopi Darmo, Kopdar bareng-bareng orang-orang pintar. Bersama dengan saya Satria Pamungkas, yang pastinya selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol tentunya dengan orang-orang pintar di sini. Hari ini kita akan ngobrol mengenai sesuatu yang halal. Nah, kita tahu kan kalau Indonesia ini memang sempat menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar sedunia, dan juga kita sampai saat ini masih menjadi peringkat 2 di Asia Tenggara, negara dengan tujuan halal. Nah, anehnya kenapa nih? Masyarakat kita yang muslim banyak, tapi kita masih ada di peringkat kedua untuk negara tujuan wisata halal. Nah, hari ini kita akan ngomong juga bagaimana pendampingan terhadap masyarakat atau mungkin teman-teman yang punya usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sudah hadir di studio, ini teman-teman dari Lembaga Solusi Halal, ada Mbak Winarti, ada Mas Fikri, dan juga Mas Arif Mujadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya ya. Oh, ini adem suaranya ya. Atau lapar? Atau pada lemes semuanya sore-sore gini, ngantuk enggak ya? Enggak. Baik, kalau kita ngomongin soal yang namanya halal, ini kan berupa produk ya. Kalau di Indonesia kan kalau bisa, karena masyarakat kita mayoritas muslim. Itu kan otomatis harus direkomendasikan untuk menjadi makanan yang halal. Iya, gitu. betul. Nah, di sini peran teman-teman sebagai lembaga solusi halal itu bagaimana? Mungkin Mbak Winarti bisa menjawab duluan. Jadi peran kita di sini sebagai pendamping proses produk halal adalah mendampingi para pelaku usaha atau UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi kita mulai mengarahkan bagaimana sih caranya memperoleh sertifikat halal itu. Jadi ya kita jelaskan bahwasanya syarat-syaratnya semua bahan-bahan yang digunakan itu sudah harus tersertifikasi halal. Mulai dari bahan-bahan. Mulai dari bahan baku, kemudian proses pembuatannya, dan alat-alat yang digunakan juga harus dicuci dengan air yang mengalir. Oke, karena kalau bisa dibilang halal itu dari cara mengolahnya, cara pengolahan, proses cara mendapatkannya, kemudian proses pembuatannya juga, kemudian transaksi jualnya juga nggak? Iya, tentunya. Tentunya ya. Baik, teman-teman kan berperan sebagai lembaga pendamping gitu ya, untuk teman-teman yang punya usaha supaya bisa mendapat sertifikasi halal. Haruskah semuanya dapat sertifikasi halal? Harus. Baik. Iya. Jadi semua UMKM yang memproduksi makanan dan minuman semuanya wajib tersertifikasi halal ke depannya. Mas Fikri mau nambahin? Terkait kebijakan produk halal ya. Bahwasanya di Indonesia ini sesuai dengan amanat Wapres, Wakil Presiden, dan ini program yang dicanangkan oleh Wakil Presiden. Ya mungkin itu dari Presiden juga dari Wakil Presiden. Bahwasanya terkait kewajiban sertifikasi produk halal di Indonesia itu memang diwajibkan. Karena apa? Tujuannya untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal. Baik, saat ini masih nomor 2 ya? Iya, masih betul. nomor 2. Kita ada di bawah Malaysia nih padahal. Oke, iya. Baik, sedikit lagi kita kejar itu ya. Mas Arifin mungkin mau nambahin. Ya, proses pendampingan sertifikasi halal ini ya memang sebuah amanat dari Presiden, mandatori dari Presiden melalui Kemenak, di balik situ dari BPJPH. Nah, kami sebagai BPH dari LSA Isnu Jatim sebagai istilahnya lapangannya, jadinya kita mendampingi teman-teman UKM dari awal proses sampai nanti terbit sertifikat. Baik. Yang dimaksud UMKM di sini menyangkut apa aja nih sektornya? UMKM itu usaha kecil mikro, ya. Jadinya usaha kecil mikro. Jadinya yang lebih diutamakan kan ini yang safety declare ini kan untuk makanan dan minuman. Baik. Jadi semua produk makanan dan minuman dari teman-teman UMKM ini harus tersertifikasi halal, gitu ya. Betul. Baik, itu namanya self declare. Self-declare, Gimana tuh pernyataan mandiri. Jadi kita memperoleh datanya berdasarkan pernyataan dari para pelaku usaha. Tapi kita juga wajib datang langsung ke tempat pelaku usaha untuk
melihat apakah benar bahan-bahan Verifikasi. ini, verifikasi langsung ke Faktual. lapangan, Oke. seperti itu. Berarti itu sistem kurasinya datang ke rumah langsung Iya. atau dapat Iya. ke tempat usaha gitu Ke ya? tempat usahanya, Baik. seperti itu. Terus kalau misalnya pengen daftar, bagaimana caranya supaya bisa ikut sertifikasi halal, pendampingan dari teman-teman? Pendampingan, ya nanti biasanya kita kerjasama dengan pemerintah desa atau kecamatan dan lain-lain instansi, kemudian kita sosialisasi terlebih dahulu. Setelah kita sosialisasi, kemudian nanti kita baru terjun ke lapangan. Jadi door to door. Waduh, door to door ini Iya, berarti. jadi kan kita share nomor HP kita Baik. saat kita sosialisasi. Nah, nanti pelaku usaha nanti menghubungi kita. Baik. Kapan siapnya kita janjian untuk verifikasi lapangan. Jadi saat kita datang ke lapangan, ke tempat usaha, para pelaku usaha ini sudah menyiapkan produk yang akan didaftarkan untuk sertifikasi halal. Oke. Bahan-bahannya juga nanti kita verifikasi Oke, seperti itu. mungkin Mas Fikri bisa cerita sama saya nih, proses untuk mendapatkan sertifikat halal itu mesti gimana? Terkait proses untuk mendapatkan sertifikat halal, yang pertama itu administrasinya, administrasi dari para pelaku usaha, Apa aja? baik itu NIB, terus mungkin KTP. Heeh. Yang paling penting itu NIB terkait administrasi ya, NIB sama KTP. Oke. Terus terkait lain-lain itu terkait foto, apapun itu terkait proses produksi itu mungkin yang tersier, kebutuhan tersier. Yang primer itu NIB sama KTP. NIB sama KTP itu untuk mendaftarkan diri, Iya, betul. mendapatkan pendampingan ke teman-teman LSH Isnu Jatim ini ya. Iya. Terus kalau misalnya pengen menghubungi teman-teman, bagaimana caranya? Bisa kontak kami di Heeh. mau disebutkan? Boleh, it's okay. Jadi bagi teman-teman yang mau pendampingan sertifikat halal gratis ya dari kita, dari LSH Isnu Jawa Timur, bisa menghubungi saya di 0823 3254 3284. Oke, nanti muncul di sini ya. Saya sendiri udah langsung nggak apal gitu ya. Dalam prosesnya nih Mbak Winarti, ada Iya. nggak yang gagal? Ada. Oh ya? Iya. Apa biasanya proses mana yang membuat itu gagal? Biasanya kadang foto di lokasi usaha, terkadang kan kalau dulu itu masih bisa Mas, kita kadang kan mohon maaf ya, UKM itu kan rumahnya sempit, kecil, kadang malu untuk Foto. foto di dapur. Jadi gitu. mintanya di ruang tamu. Baik. Seperti itu. Dulu masih bisa, sekarang udah nggak bisa. Jadi harus di tempat produksinya. Iya, harus di tempat produksinya itu. Kemudian ada juga yang gagal itu karena mungkin ada persepsi yang berbeda ya di antara komite fatwa atau yang Ya. memverifikasi itu. Kadang nggak sama. Kadang kan saya ada pelaku usaha pengajuan ayam geprek. Oke. Banyak yang sudah lolos. Ada satu yang Tidak ditolak. lolos. Iya. Pertanyaan dong ya. Pertanyaan ya itu kenapa? Nah, kita kan sebagai pendamping kan juga tidak bisa Iya kan bingung juga gitu iya, ya. mau jawab gimana. Jadi terkadang itu dibanding-bandingkan dengan pendamping yang lainnya. Oh gitu. Iya, di sana lo bisa lolos, di sini nggak bisa lolos. Nah, sedangkan kita kan sudah mengikuti arahan, kemudian kita juga sudah prosesnya dari awal hingga akhir juga sudah Diikuti saya secara- ikuti secara Baik ya. detail Nanti kayak akan gitu. kita lanjutkan lagi obrolan ini. Saya pengen tahu deh proses sampai keluar sertifikat tuh kayak gimana. Nanti ya sama dengan saya Satria Pamungkas dan juga teman-teman dari LSH Isnu Jatim ini ya yang melakukan pendampingan untuk produk-produk UMKM supaya mendapatkan sertifikat halal. Nah, ini penting banget nih di negara kita nih. Karena kan kita sebagai muslim, mungkin kalau misalnya kita mau makan dimanapun ya kita pasti ngelihat dulu ini halal atau tidak. Ada logo halalnya apa tidak. Itu kan penting ya buat kita ya untuk memberikan rasa kenyamanan kalau misalnya kita makan kalau itu halal. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih teman-teman LSH Isnu Jatim udah mulai melakukan pendampingan itu sejak kapan? Mungkin Mas Fikri. Terkait pendampingannya itu awal pelatihan kita mulai bulan Februari tahun 2022. Oke, pas pandemi berarti ya? Nah, Hmm. itu hampir selesai pandemi. Heeh. Terus itu kan pelatihan seluruh Jawa Timur itu kan. Baik. Seluruh Jawa Timur, dan setelah pelatihan orang yang dilatih itu bisa langsung terjun ke masyarakat. Hmm. Berbekal ilmu yang disampaikan saat pelatihan, Oke. itu sudah mulai bisa terjun ke masyarakat, ke pelaku usaha sekitarnya. Itu baik sekitar tetangga-tetangga itu bisa langsung. Baik. Nah, itu terjunnya mulai
2022 itu sudah terjun. Sudah langsung terjun Iya. gitu. Atas kebutuhan apa nih? Akhirnya mungkin dari teman-teman LSH ISNU melihat latar belakangnya, kayaknya kita juga perlu melakukan pendampingan. Karena seperti yang Mbak Winarti bilang tadi kan, udah ada lembaga lain sebenarnya. Iya, Nah, betul. kalau teman-teman LSH ISNU melihat suatu kebutuhan gimana nih? Terkait kebutuhan utama ya itu tadi, bahwasanya kita kan di bawah induk organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Baik. Di situ juga kita ada program terkait kemandirian ekonomi, keumatan, terkait ekonomi umat tadi, atau biasanya disebut Nahdlatul Tujar. Oke. Nah itu sebagai apa program untuk gimana sih bahwasanya ISNU ini bisa terjun ke masyarakat terkait ke perekonomian. Baik. Nah itu kita tadi mengadakan pelatihan, pendamping, terus bisa terjun ke masyarakat. Baik. Kalau Mas Fikri udah 2 tahun juga? Ya sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Dulu Ya. pertama kali approach orang untuk menjadi seorang pendamping, banyak ditolak atau banyak diterima? Banyak penerimaan sih. Banyak penerimaan justru. Iya. Kalau Mbak Winarti gitu juga? Kebetulan saya kan ketua komunitas, founder komunitas di tempat saya, jadi alhamdulillah lancar. Oh, mengandalkan kaum sendiri dulu ya. Iya. Kalau Mas Arif, Alhamdulillah banyak banyak penerimaan. penerimaan gitu ya. Tapi mungkin waktu ketika approach ke teman-teman, banyak juga nggak yang sharing sebenarnya, aku tuh kepingin dari dulu dapat sertifikat halal, cuman nggak tahu caranya gimana gitu. Banyak, Banyak di cerita lapangan, seperti itu. banyak sekali cerita di lapangan seperti itu. Ada satu kasus ya, ini di salah satu desa. Boleh. Nah, Di Surabaya atau di mana nih? di Sidoarjo. Di Sidoarjo, oke. Terus? Di salah satu desa. Nah, pelaku usaha itu tahu nomor saya dari temannya. Kebetulan temannya itu sudah terbit sertifikat halalnya, kemudian dia upload di status WA-nya, alhamdulillah sudah halal. Didampingi ini Bu Winarti dari LSH ISNU Jatim gratis. Nah, memang kan saya share informasi seperti itu biar ditularkan, kita tular ke teman-temannya atau saudaranya seperti itu. Nah, pada satu ketika itu ada salah satu ketua kayak paguyuban gitu di desa tersebut. Gimana Mbak kalau diadakan di desa saya? Oh iya silakan Bu, akan saya fasilitasi. Gratis enggak ini? Iya Bu, gratis, 100% gratis, enggak ada tarif atau apapun karena ini memang murni dari pemerintah kan, memang gratis ya Mas ya. Kemudian nanti cuma saya takut untuk bilang ke kepala desa, gak apa-apa nanti saya sambil bawa Teman-teman LSH ISNU. iya, sebagian teman-teman sama surat tugas ya Mas Iya. Fikri ya. Kita ajukan ke kepala desa itu ada yang ditolak. Oh ya? Kenapa gitu? Takut dikira kita itu penipu. Seperti itu. Jadi padahal surat tugas sudah saya kasih. Itu Lembaga juga legal gitu iya ya kan? betul. Jadi kayak gimana ya? Ini suatu tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang pendamping ditolak mentah-mentah itu. Padahal warganya itu mau gitu. sama kita. Jadi ya udah jangan lewat itu saja, nanti kita di langsung rumah jalur pribadi masing-masing. jalur pribadi saja seperti Wah, itu. ibarat- Ada yang seperti itu. Wis Tapi yang ditolong. welcome juga banyak. Iya. Wis ditolong malah ke awal. Iya, betul. Gitu ya. Tapi kalau pengalaman Mas Arif gimana? Selama di lapangan. Selama di lapangan nih ya kita kan banyak berinteraksi dengan teman-teman pelaku usaha kan. Di samping itu juga bagian dari ibadah juga kan ini juga ya. Pelaku usaha itu macam-macam Mas, reno-reno lah istilahnya. Ada yang gampang diajak kerja Ada sama, yang gampang susah. diajak kerja sama, ada yang susah. Tapi selama ini banyaknya ya open aja, beliau merasa terbantukan karena produknya berhasil kita legalkan sampai ke terbit SH. Baik. Itu. Jadi tidak ada penolakan sejauh Ya, ini. nggak ada. Baik, kalau Mas Fikri pernah ditolak? Saya itu kalau penolakan tidak pernah. Heeh. Tapi mungkin sedikit pengalaman ya. Bahasanya kalau mungkin Mas Arif, Mbak Winarti ini kan mungkin lebih banyak ke pelaku saya yang agama Muslim. Oke. Kalau saya itu lebih menggiatkan ke non Muslim. Oke, menarik nih. Terus? Saya kan ada teman itu yang memang terkait koneksi sama orang non Muslim itu banyak. Jadi bekerja sama dengan LSH ISNU selaku lembaga itu melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha non Muslim. Baik. Nah ini terkait saat sosialisasi itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang agak aneh-aneh. Gimana misalnya? Mungkin salah satu contoh gini, saya itu saat menjelaskan bahwasanya semua bahan hewani itu yang
diharuskan untuk disembelih secara halal. Baik. Mungkin ada yang tanya begini, kalau babi disembelih secara halal gimana, Mas? caranya? Iya. Apakah nanti bisa jadi halal? Enggak kan maksudnya kalau babi udah nggak mungkin Iya. dapat sertifikat halal dong. Iya. Iya kan? Iya, tapi itu terkait pelaku usaha itu ya ngengkel. Ya menanyakan apakah bisa halal juga terkait babi. Ya, saya jelaskan bahasanya babi itu sudah Haram dari haram. sononya gitu. Iya. Jadi mau disembelih gimana pun itu udah Iya, haram. tetap gitu. haram. Oh gitu. Iya. Terus pertanyaan-pertanyaan mendasar lain misalnya non muslim tapi ternyata dia menjual produk yang halal sebenarnya misalnya ayam geprek Iya. tadi Mbak Winarti bilang. Itu gimana? Nah, terkait produk yang secara bahannya itu sudah jelas halal, kita harus meneliti ke proses produksinya. Nah ini masuk ke dapurnya berarti Betul. ya. Baik, Mbak Winarti ini yang punya pengalaman masuk ke dapur orang. Tadi banyak yang dibilang kalau orang-orang tidak merasa nyaman kalau misalnya tempat produksinya itu difoto. Iya. Gitu ya. Apa yang membuat mereka malu? Kebanyakan yang saya dampingi kan yang di pelosok-pelosok ya Mas ya. Jadi mohon maaf rumahnya kecil, sempit gini, jadi mungkin merasa minder atau bagaimana kayak gitu. Jadi bagaimana Bu kalau di ruang tamu saja? Kalau dulu kan masih bisa ya Mas ya. Kalau sekarang udah nggak bisa. Oh, Kan gitu. udah ditolak sama sistem, sama verifikatornya. Jadi banyak yang saya ajukan seperti itu di foto produk kan harus sama pendamping, sama Baik. pelaku usaha di tempat produksi lah. Terkadang kan orangnya menolak, udah Bu nggak apa-apa di sini aja dicoba di ruang tamu gitu, yang memang sudah disediakan biar dibersihkan dan lain-lain kayak gitu. Nah sekarang kan sudah nggak boleh lagi harus di tempat usaha. Kemungkinan kan kecil, tempatnya itu sempit kayak gitu. Jadi mereka itu agak merasa sungkan atau minder begitu Iya, ya. seperti Tapi ada itu. syarat untuk masalah kebersihan juga nggak? iya harus bersih. Harus bersih. Iya, harus bersih dan suci. Jadi dari proses peralatan dan lain-lainnya juga harus. Oh mulai dari mencuci peralatannya. Iya, betul. Peralatan juga, bahan baku dicuci juga. Itu terdokumentasikan dalam bentuk apa? Video atau Apa- foto? Tidak, kita verifikasi langsung, kita yang melihat, pendamping yang Oh melihat gitu. seperti itu. Jadi ketika diajukan nanti kita udah punya datanya kalau ini Iya. udah begini Iya. begitu. Jika memang kita temuan di lapangan masih belum, misalkan cara pencuciannya atau bahan-bahannya masih kotor atau dan lain tidak sesuai dengan prosesnya, kita yang mengarahkan. Jadi gitu. di situ kita tidak, oh ini nggak boleh, nggak seperti itu. Kita mengarahkan ibu, lain kali kalau produksi mohon dengan air yang mengalir seperti itu. Kan kadang ada ya Mas ya, yang nyucinya mohon maaf dikobokan, nah, Oh terus iya dong, nah kayak kan gitu. jadi nggak suci ya. Iya, Kayak nggak gitu ya. suci. Jadi kita memberikan arahan kepada para pelaku usaha untuk bagaimana sih proses produksi yang baik itu, yang suci itu seperti apa. kayak Baik gitu. ya, hal-hal kecil seperti itu yang mungkin jarang diperhatikan sama masyarakat juga Iya, ya. betul. Apa aja selain itu nanti akan kita cari tahu. Tadi Mbak Winarti sudah sempat membahas proses ternyata untuk mendapat sertifikat halal itu mulai dilihat dari proses pembuatannya, dari mencucinya bahkan ya. Tadi harus pakai dengan air mengalir gitu. Lanjutannya apa lagi nih Mas Arief selain itu? Beberapa komponen kan yang di halal ini yang dilihat itu kan dari bahan, habis itu bahan itu kan harus terverifikasi halal. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita beli di pasar? Yang di pasar itu biasanya kan kalau yang bahan-bahan yang dari alam seperti sayur-sayuran nggak masalah kan, itu jelas halalnya kan. Baik. Nah, kalau di sini kan kalau daging-dagingan seperti ayam ataupun sapi itu harus yang tersertifikasi halal. Oh gitu. Gitu. Kan ayamnya kita nggak tahu disembelihnya pakai Nah, bismillah apa itu. enggak ya. Ya, itu. Gimana itu cara menilainya Mas? Biasanya itu di tracking dari kalau ayam itu kan dari RPH mana yang sudah terverifikasi halal apa enggak. Oh, kita mention aja pasarnya dari mana gitu. Iya, Pasti enggak. kan ketahuan RPH-nya. Iya, RPH-nya di mana itu sudah terverifikasi halal apa enggak itu. Oke, menarik juga ya. Kenapa para pengusaha atau penjual daging tidak ada sertifikasi halalnya ya? Kan harusnya kan jadi oke mantep gitu kan. Iya. Kita belinya gitu loh. Terus apa lagi Mas? Sabunnya? Di sabun juga. Itu kan istilahnya bersinggungan dengan produk langsung kan. Apa itu istilahnya peralatan yang dibuat untuk digunakan untuk produksi. Nah, itu harus halal. Di samping juga air juga yang mengalir seperti kata Bu Winarti tadi. Gitu. Oke, Mas Dan Arief juga pernah kemasan juga. Kemasan juga? Kemasan juga yang istilahnya bersentuhan dengan langsung dengan Produknya. Jadi kalaupun produk itu halal tapi kemasannya ini tadi diragukan kehalalannya juga jadi Gimana tuh kemasan yang diragukan kalau misalnya gimana? ya kemasannya memang kalau misalnya dari plastik yang habis
habis dipakai buat apa itu Oh, habis bersentuhan dengan sesuatu yang tidak halal tidak gitu ya, halal misalnya. itu ya. Oh, itu tidak Itu boleh. tidak boleh. Baik, Mas Arif pernah menemui yang tidak lolos di bagian itu? Alhamdulillah tidak. Tidak pernah, semuanya lolos. Ya? Alhamdulillah lolos. Baik. Nah, ini saya penasaran ke Mas Fikri nih. Yang tadi sempat cerita kalau datang ke teman-teman yang non-muslim, kan otomatis kita harus mengedukasi mereka kalau misalnya mereka menjual produk yang katakanlah halal gitu ya. Misalnya makanan, minuman yang tidak mengandung babi gitu misalnya. betul. Kan itu bisa tersertifikasi halal gitu Bisa. ya. Terus gimana pengalaman, kan otomatis harus melihat produksinya juga kan? Ya, betul. Nah, gimana kalau Mas Fikri? Nah, ya mungkin tidak jauh dengan terkait komponen bahan tadi ya, mungkin sama semua. Heeh. Terus yang lebih kita lihat itu proses produksinya. Baik. Kan biasanya kalau proses produksi itu memakai alat apa aja, Mm-mm. itu kan biasanya kalau mohon maaf ya sebelumnya, kalau orang non muslim itu kan biasanya terkait makanan itu kan biasanya ada yang makan itu. Oh, Nah, baik. terkait mungkin dari wajan, dari sodel itu nanti untuk proses produksi yang halal itu harus dipisah, harus ada sendiri. Oh, baik. Dan itu teman-teman mensarankan itu juga? Iya. Oh, baik. Kalau mungkin yang muslim sudah otomatis lah. Heeh. Kalau mungkin yang non muslim mungkin menjadi catatan bahwasanya untuk proses alat produksi itu harus dipisah untuk khusus produksi saja. Ketika Mas Fikri menyampaikan itu, tanggapannya gimana? Mungkin dilakukan ya menjawab iya gitu aja. Tapi yang saya lihat di lapangan di dapur ya memang sudah mulai dipisahkan. Oh, bagus ya. Kan ada itu kan misal proses produksi memakai kuas. Mm-mm. Kuas itu kan ada yang kuasnya bulunya itu kan ada yang dari bahan babi, Oke. bulu oke. babi. Mm-mm. Nah itu mungkin jadi catatan juga, perlu dilihat juga kuasnya ini merek apa. Mending yang silikon aja. Nah betul. Gitu Link ya. silikon, gitu. Tapi senang juga melihat teman-teman non-muslim ini menerima ya, meskipun Iya. kita memberikan saran bahwa harus dipisah peralatan masaknya, karena kan ini dijualnya untuk masyarakat Iya, gitu ya. betul. Dan kan plural, kita nggak tahu muslim atau enggak yang beli gitu ya. Iya. Baik. Tapi kalau teman-teman sendiri berangkat ke produksi, apakah itu harus janjian dulu? Iya, harus janjian dulu. Heeh. Jadi kan kita bagi waktu juga, Mas. Mm-mm. Misalkan Sehari berapa, Mbak? sehari saya bisa 10 sampai 30. Lo keliling gitu lah, Mbak ya? Ya jadi kita kan misalkan gini Mas, kita kan janjian kan banyak di wilayah mana. Jadi untuk hari ini saya mau di kecamatan mana, di desa mana. Oke. Jadi yang dekat-dekatan aja gitu. Satu area gitu Iya, ya? satu area. Biasanya setelah kita sosialisasi itu kan biasanya ada mengelompok di satu desa. Jadi kan cuma ini RT berapa kayak gitu. Jadi kita keliling Oke. kayak gitu. Cuma deket-deket kan. Itu Jadi, satu orang, satu area apanya? untuk sosialisasinya? Sosialisasinya kan nanti bisa di balai desa atau di kecamatan. Biasanya kalau saya kerjasama dengan dinas perizinan itu di kecamatan, Mas. Oke. Jadi dibagi waktunya, jamnya itu hari ini mungkin desa mana saja sosialisasi. Nah di situ kan kita share nomor HP kita kan. Nah nanti mereka yang mau mengajukan silahkan chat ke nomor saya. Nah itu saya mulai data tuh pagi. Kita kan juga meskipun pendamping kita juga punya admin. Oke. Nah itu nanti bisa tolong ini nanti disendirikan desa mana saja, nanti yang ngatur nanti admin saya desa mana yang mau dikunjungi. Nah baru itu kita keliling. Baik, baik. Untuk pedagang nih, kira-kira kalau saya seorang jadi pedagang gitu ya, buat apa saya butuh sertifikat halal? Gimana, Mas? Yang pertama itu mungkin meningkatkan kualitas produknya. Mm-mm. Bahwasanya orang kalau mau membeli itu kan rata-rata orang muslim itu kan melihat dulu logo halalnya apa, sudah ada halalnya. Nah itu kan menjadi nilai value dari produk kita. Mm-mm. Nah terus terkait kesadaran untuk kenapa harus halal, ya itu karena memang diwajibkan terkait halal. Kan di Islam sudah diatur juga terkait kehalalan produk juga. Baik. Kalau misalnya Yang saya dikonsumsi. kekeh nggak mau nih, Mas Arif, gimana? Kagak mau. Heeh. Kagak mau Ada ya. nggak pernah ya, belum pernah mendapat penolakan se ekstrim itu ya? Ada. Oh ada. Mbak Minarti ada. Mas Arif ada? Alhamdulillah enggak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau Mbak Minarti Sering. sering. Jadi di ini mungkin nanti ada yang kue klepon itu kan dalam satu desa itu kan ada yang Oh, satu desa klepon satu desa semua. klepon Ya semuanya. ampun, kok enak. Iya. Jadi Di mana itu, Mbak? Di Bulang. Oke, saya Klepon mau ke Bulang. Iya. Ke rumah saya, monggo silakan. Jadi wisata kuliner klepon Bulang itu jadi satu desa itu klepon semuanya. Nah, itu ada salah satu yang saya datangi, saya tawarkan. Kan sebelah-sebelahnya kan udah terbit sertifikatnya, Mau udah gitu ya? udah mau. Memang ada satu yang mungkin kan yang saya itu kan jam pagi ada jam malam. Ada yang kalau yang buka pagi berarti yang malam nanti malam kita ke tempat usahanya. Oke. Ada satu itu saya
Bu, ini teman-temannya sudah tersertifikasi halal. Habis ini kan saya jelaskan bagaimana halal dan lain-lain. Terus ini saya buat itu sudah halal, Mbak. Oh, ayo. Jadi nggak ada, nggak usah halal-halalan. Ini sudah halal. Iya Bu, benar. Memang ini bahan-bahan yang Ibu gunakan memang halal. Akan tetapi kan ada legalitas yang harus Ibu penuhi. Sudah saya jelaskan seperti itu. Nggak usah Mbak. Jadi ya kita diusir. Terus ya itu kalau suka dukanya ya udah Bu, yang penting saya sudah memberikan sosialisasi pada Ibu. Kita udah ini gratis loh Bu, nggak ada pungutan sama sekali. Iya Mbak, gini aja bilang gratis, tapi nanti pasti ada pungutan. Ya Allah Bu, silakan ditanya pada ke teman-temannya. teman-temannya. Ini sekitar kan udah saya sebutin semua ya, teman-temannya yang itu udah terbit semua, nggak ada Bu sepeser pun kita narif itu nggak ada. Saya gitu tetap nggak mau. Enggak Mbak, nanti kena pajak dan lain-lain. Jadi dia itu ketakutan sendiri dengan pajak dan lain-lain. Baik. Terus perasaan Mbak gimana waktu itu? Ya, pertama awal-awal ya sakitnya tuh di sini. Tapi lama-kelamaan kan kita kebal kayak gitu. Dengan Jadi penolakan ya. dengan penolakan lama-lama kebal. Jadi ya udah, kita cuma ingin niatnya kan membantu. Nggak mau dibantu ya sudah. Oh kayak gitu. Mungkin harus terbiasa ditolak dulu supaya merasa tenang gitu ya, udah kebal gitu ya. kebal. Baik, terima kasih Mbak Winarti. Nanti kita akan Mbak Winarti tadi off air tadi sempat cerita kalau mendapat penolakan itu kan banyak juga gitu ya Mbak. Nah, sampai sekarang itu udah berapa usaha yang Mbak Winarti dampingi? Pastinya sih kurang tahu, tapi kurang lebih ada 1.300-an. Luar biasa. Dalam 2 tahun udah 1.300-an. Iya. Ya Allah, banyak banget Mbak. Alhamdulillah. Tapi prosesnya panjang nggak sih? Apanya? Untuk menuju mendapatkan sertifikasi halal ini? Ya tidak terlalu sih Mas. Tidak terlalu. Berapa jadi- lama? Satu proses itu bisa berapa lama? Kalau rata-rata 1 minggu bisa terbit. Ada yang lihat tumpukan antriannya juga. Ada yang 1 hari terbit, ada. Oh, ada yang begitu? Iya. Mas Ari pernah 1 hari Ada. terbit? Ada. Madu. Pada Madu? saat itu ya. Produknya, Sama. kalau madu langsung Jelas halal. jelas halal. Iya, iya, karena benar kan prosesnya di alam ya. Gitu ya. Kalau Mas Fikri, kalau yang non-muslim sulit nggak kira-kira? Kalau non muslim itu banyak penolakan. Oh, gitu? Maksudnya bukan banyak penolakan, Banyak terkait ditolaknya? dikembalikan revisi itu banyak. Oh gitu? Sampai revisi berapa kali itu banyak pokoknya. Sampai banyak kali? Itu hampir 4 bulan 5 bulan. 4 bulan, 5 bulan baru Itu proses? baru terbit sertifikat halalnya. Ya ampun, panjang juga ya. Berarti bisa beragam tergantung dari Antrian di Komite Fatwanya. Antrian Komite Fatwa. Yang pegang keranjang kita siapa? Komite Fatwa yang kan ada 25 Komite Fatwa di Indonesia. Iya, gitu. oke. Berarti tergantung itu juga Iya. ya. Sama tergantung kelengkapannya juga ya. Betul. Kelengkapan administrasi harus dilengkapi makanya. Ini mungkin yang lagi nonton juga buat teman-teman yang punya usaha tadi apa yang perlu disiapkan? Legalitas usaha. Legalitas usaha, Legalitas. NIB sama KTP. KTP aja. Oke, syaratnya cuma itu aja kok, tidak sulit-sulit ya. Sama Tidak- produknya jelas. sama produknya Produknya tidak jelas. dipersulit dan tidak dimintain biaya kok sebenarnya. Tenang aja gitu ya. Nah, teman-teman kan udah 2 tahun nih menjalankan pendampingan untuk usaha supaya mendapatkan sertifikasi halal gitu ya. Pasti kan maunya kedepannya makin banyak juga orang-orang yang sadar dengan kebutuhan sertifikat halal gitu. Sampai sekarang pernah nggak sih ada di momen kayak udah males, sudah capek gitu? Gimana? Ada. Ada. Mbak Winarti ada? Ada. Ada kepikiran gitu gimana tuh? Tatkala kemarin kan yang habis diserang PDN. itu Diserang. PDN itu. Nah, itu kan foto pelaku usaha itu yang sudah saya input kan hilang semua. Oh, gitu. 154 pelaku usaha yang sudah saya input semuanya itu hilang. Jadi sampai saat ini belum saya kerjakan karena apa? Saya tinggal liburan ke Bali kemarin. Sumpah dikit healingnya Sumpah dikit, iya. ke Bali ya dia ya. Terus Jadi ada Rasa. rasa-rasa ya gitu. Bosen. Lagian kan sistemnya kan juga masih belum stabil kayak gitu. gitu. Iya, jadi lemot banget. Apalagi akhir-akhir kemarin kan sistemnya kan juga rewel gitu loh, oke. lemot. Tatkala ada kuota tambahan, itu pasti bisa muter terus nggak jalan-jalan itu Oh, ya sistemnya itu, ampun, websitenya baik. itu. Jadi ada sempat rada rasa itu ya. Iya, jadi downnya kita itu tatkala ya sistemnya nggak mendukung kayak gitu. Kemudian ada yang terserang kemarin itu. Iya, yang rame di mana-mana rame ya. di mana-mana itu. Baik. Kalau Mas Fikri pernah nggak ada posisi itu? Apalagi kan mungkin yang dihadapi banyaknya senangnya yang non Muslim ya. Kan banyak penolakan tuh. Enggak. Saya lebih antusias kalau non muslim. Oh, gitu? Soalnya minim sosialisasi pada non muslim itu. Pasti. Jadi banyak yang bertanya,
Saya itu dari dulu itu pengen daftar sertifikat halal, tapi nggak tahu infonya, Mas. Nah, itu saat sosialisasi itu sangat senang sekali. Yang non-muslim itu malah langsung menghubungi saya, itu banyak sekali yang non-muslim. Oh ya ampun. Soalnya kan terkait pelaku usaha muslim itu kan minim informasi, terus bagaimana caranya ngurus sertifikat halal itu kayak gimana, apakah sulit, apakah butuh biaya atau enggak dan lain-lain gitu. Oke, kalau Mas Arief pernah nggak ada di momen kayaknya udah deh gitu, pernah nggak? Enggak sih Mas, Nggak pernah ya? enggak pernah. Terus-terusan Alhamdulillah. aja. Tapi kalau iya juga kan nggak apa-apa, manusiawi ya. Mbak Winarti itu oke gitu. Tapi nanti Iya. kalau udah dapat transferan udah giat Iya, sudah fresh lagi. Fresh Gitu lagi, ya. iya. Oh, memang motivasi hidup itu ya Allah dan uang. Kok saya ngejepit sendiri ya kan ya? Gimana sih ini ya? Udah 2 tahun berjalan teman-teman LSH ISNU ini sudah banyak juga usaha yang didampingi. Kalau misalnya nih ada usaha di luar sana yang pengen approach teman-teman duluan, itu ada nggak sih informasinya di sosial media gitu misalnya? Ada sih di akun medsos biasanya kita. Akun medsos Iya, pribadi atau iya. ada akun medsosnya LSH ISNU? LSH. Ada. LSH ISNU. Nanti bisa langsung ke webnya ISNU ataupun nanti langsung DM ke Instagramnya ISNU. Baik. Nah, misal nanti ada pelaku usaha yang misal dari Jember, kita lempar ke pendamping yang Jember. Nah, kalau Misal- yang di Surabaya ini covernya daerah mana aja? ada pendamping Surabaya, ada seluruh Jatim ada. Oh, jadi Jatim- per wilayah? Iya, Jadi per Surabaya wilayah ada. sendiri, Sidoarjo sendiri? Ya. Gitu, oh oke. Kirain Surabaya itu misalnya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang gitu misalnya. Bisa juga tidak menutup kemungkinan kita Oh. bisa melayani ke Surabaya. Saya banyak pelaku usaha yang di Surabaya yang saya dampingi Di luar juga. Surabaya? Di Surabaya. Di Surabaya. Saya Oh, kan kalau- Sidoarjo. Kalau Mbak Sidoarjo, Iya. kalau Mas Fikri di mana areanya? Saya Surabaya. Surabaya, kalau Mas Arief? Sidoarjo, tapi beberapa belakangan ini ada yang di Malang juga. Oh di Malang juga, dan itu boleh kan ya? Boleh. Yang penting ada yang dampingi ya. Gitu. Jangan sampai nggak didampingin gitu ya. Untungnya apa kalau kita mendapatkan pendamping? Kalau ngurus sendiri dibedakan sama ada pendamping gimana? Nggak bisa ngurus sendiri. Wajib ada pendamping. Harus ada pendamping. Itu ya, dengarkan bersama-sama. Jadi harus ada pendamping. Iya. Ya di karena sistem adanya. di sistem kan memang harus diwajibkan ada pendampingnya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ngurus sendiri tetap butuh pendamping untuk foto produk dan lain-lain. Oke. Yang untuk verifikasi langsung ke lapangan kan pendampingnya. Baik. Terus perbedaannya LSH ISNU sama lembaga pendamping lain apa? Mungkin tidak ada perbedaannya, mungkin sama saja. Tujuannya untuk mendampingi masyarakat atau pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Oke. Sama. semua. Kirain bakal ngomong kayak, soalnya di LSH ISNU itu orangnya baik-baik. misalnya Wah. gitu. Jelas itu. Jadi pelayanan kita juga nomor Iya. satu Iya, di iya. LSH ISNU Jawa Timur. Insya Allah nanti kita layani dengan full senyum. Sapa senyum full gitu. Sapa senyum santun gitu ya. Iya, betul. Kalau bisa. Oke. Jangan nggak kerasa kita udah di segmen terakhir loh ini. Udah di segmen terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman LSH ISNU terkait pendampingan dari sertifikasi halal ini. Mungkin dimulai dari Mas Arief. Ya, untuk seluruh pelaku usaha di wilayah Jawa Timur, khususnya saya kan wilayah Sidoarjo, Sidoarjo. monggo untuk mendaftarkan usahanya, legalitas usahanya melalui si halalnya ini melalui kami sebagai pendamping. Insya Allah kami layani dari proses dari awal sampai akhir. Gratis. Sampai terbit Tambahin gratis. gratis. Tambahin gratis gitu ya. Mas Fikri? Mungkin tidak jauh dari Mas Arief ya. Bahasanya kita pendamping LSH itu melayani terkait